Lihat aja aku menari, aku kalah. Akhirnya kalah. Aku akan berkemas dan pergi. Tapi aku senang. Bikin beberapa teman lagi. Kalian semua janji beliin aku teh. Pembersih kayak aku beliin kamu minuman? Sutradara ketinggalan zaman kayak kamu. Mau minum apa? Jerry. Kamu kesini. Cherry, Tuhan benar-benar bantu kamu kali ini. Sejak kamu syuting acara TV itu, kamu punya banyak penggemar. Lihat dari sini sampai sini. Mereka lagi ngomongin pipis. PR pakai kamu buat tangkep korban krisis PR. Tipu opini publik. Nemuin alasan buat pecat kamu. Bahaya udah lewat, Tuhan dilupain. Tapi media mereka rame ngomongin. Kamu pikir kamu dibakar sama keledai? Emang kamu Cherry? Wah, orang Cina nemuin istilah baru. Bener-bener nomor 1 di dunia. Lu xiao-xiao, jadi kata kerja. Tapi aku gak terlalu percaya kamu lakuin ini. Kalau beneran kamu yang goreng. Gak. Aku cuma pengen jadi desainer kreatif PR yang baik. Aku kesini karena aku kecewa banget. Kalau beneran kamu yang goreng, maka aku pikir kamu jenius. Tapi kamu bukan. Aku baca buku Avery waktu kuliah. Dia bilang gitu. PR gak boleh bohong atau manipulasi opini publik. Ini salah. Orang bisa dikontrol. Orang bisa dipengaruhi. Ini ideal dari PR tertinggi. Ini juga ideal kita. Kamu fokus sama tujuanmu. Kamu fokus sama strategi dan taktikmu. Biar kamu bisa dapetin apa yang kita mau. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak melakukannya. Tunggu kamu ambil ini kembali. Krisis PR lainnya datang. Menurutmu tidak begitu? Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Lalu kenapa? Mengakui kekalahan bukan berarti mengakui kekalahan. Ononasu, bagaimana pendapatmu tentang plagiarisme? Ononasu, tolong katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Apa sudut pandangnya? Nonaju, tolong beritahu saya. Mari kita bicarakan. Tolong katakan sesuatu juga. Ada kabar buruk. Raksasa tradisional perusahaan public relations acara Langkui Public Relations. Ada skandal besar. Seorang insider menunjukkan bahwa jangan pesan apapun yang terlalu mahal. Sistem AA. AA saya juga tidak mampu. Kenapa kamu tidak setuju dengan syarat Frank? Kamu sudah memutuskan. Jangan menjadi tahanan. Tidak lucu jika kamu tidak membuat kesalahan. Saya tidak bermain game itu dengan mereka. Tolong tulis surat rekomendasi untuk saya. Surat rekomendasi dari Direktur Kreatif Public Relations Longnya. Membawa banyak bobot. Saya akan menulis surat rekomendasi untukmu. Pernahkah kamu mendengar tentang Direktur Kreatif? Membantu Direktur Kreatif Eksekutif menulis surat rekomendasi? Datang ke sini. Oke. Jika ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya yang bayar. Saya hanya selada. Tidak ada cara untuk bersaing dengan Juliet. Apakah kamu tahu? Kamu tidak perlu surat rekomendasi sama sekali. Perusahaan mana yang hanya perlu mempekerjakanmu? Ini adalah publisitas terbesar untuk dirimu sendiri. Apakah kamu percaya berapa banyak perusahaan public relations yang berebut untukmu? Saya hanya ingin menjadi desainer kreatif yang baik.
Makan sesuai kemampuan. Sebenarnya aku iri padamu. Kamu tidak tahu kami para direktur kreatif, betapa canggunya situasi ini. Kami tidak bisa pindah kerja. Kenapa? Aku tahu terlalu banyak. Jika perusahaan akan memecatmu, atau kamu perlu pindah kerja, harus menandatangani perjanjian sejawat yang cukup ketat. Artinya kamu tidak bisa melakukan ini lagi. Ada banyak rahasia inti dari merek besar. Semua dibagikan dengan Longnya. Longnya bahkan bisa memengaruhi arah pengembangan produk baru mereka dan tujuan strategis. Jadi jika kami pergi, bahkan jika Longnya setuju, merek-merek besar ini tidak akan setuju. Masuk ke Langshan. Aku terikat di sini seumur hidupku. Itulah bagian yang menakutkan. Terlalu mudah bagi mereka untuk mengacaukanmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi untuk menjadi desainer kecil untukmu. Semua orang tahu kamu baik padaku. Berteman denganmu adalah kesalahan sejak awal. Di sisi yang salah, Bos X Ian, janjikan hatimu, hal yang mendorong Lanya untuk mengundurkan diri sebagai direktur kreatif. Kami ingin kamu mengatakan beberapa kata. Ini masalahnya. Sangat rumit. Aku tidak tahu. Cari API yang kamu katakan? Apakah LV Xiao Xiao dipecat oleh PR Langkui tanpa alasan sama sekali? Aku tidak mengatakan itu. Aku hanya mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Angkanya, tangan Tuhan. Hei, Kamu membuatku takut. Kenapa tidak ada suara saat kamu berjalan? penakut. Apa yang kamu lakukan di sini? Jaga itu sebagai petugas kebersihan yang ditunjuk oleh perusahaan. Mantan direktur kreatif. Semua sudah dikemas. Ya? Kamu lihat ini amplop yang aku bicarakan. Ini semua yang saya terima selama bertahun-tahun. Ini semua dikirim dari gedung pacar. Saya sudah memberitahu semua omong kosong. Ini logo khusus Frank. Ah tidak. Lihat itu. Tidak ada perangko. Semua email dari gedung Leia. Tidak ada perangko. Tapi ada kebijakan pos ini. Kenapa? Karena tidak perlu perangko. Karena kantor pos harus mengikat simpul dengan departemen surat Leia setiap bulan. Akun satu kali oke? Ah. Ayo kamu mau pindah kemana? Saya akan mengantarmu dengan keledai listrik. Tapi kenapa dia memberi selamat padaku? Dia memberi selamat karena kamu mengenal saya Tuan Zuo. Kamu? Selain menyerang dan mengejek saya, kamu terluka. Saya mempermalukan diri sendiri di depan saya. Tidak ada yang lain. Sejujurnya, saya benar-benar tidak percaya cerita Anda. Kamu tidak punya ayah miliarder. Atau ibu psikopat. Lalu kamu lihat tidak ada yang istimewa dari kamu. Kenapa orang-orang berusaha keras menjebakmu? Tapi itu benar.
Ah, Cherry. Saya perlu berbicara denganmu. Frank, saya tahu jika saya pergi. Kamu harus keluar dari sini. Tidak ada. Tidak, bahkan jika saya tidak menjadi manajer umum distrik. Saya juga seorang direktur senior hubungan masyarakat di Langya. Itu turun-temurun. Biar saya katakan sesuatu, saya masih tidak percaya padamu. Saya tidak menyukaimu. Bahkan membencimu. Karena kamu terlalu beruntung. Ini bukan tentang keberuntungan. Sangat beruntung. Tapi hubungan masyarakat bukan tentang keberuntungan. 1000 seminggu. Tidak ada. Kamu tidak berhak masuk ke kantor saya dan berbicara dengan saya. Kamu seharusnya bersama seseorang seperti itu. Biar aku kasih tahu sesuatu. Kalau kamu memilih untuk tetap tinggal, aku akan menindasmu dengan ketat. Mengawasi setiap detail dan kesalahanmu. Menciptakan semua kesempatan untuk mengusirmu. Aku ingat kamu pernah bilang sesuatu. Orang tidak lucu kalau tidak melakukan kesalahan. Itu yang Joe bilang di kantor besarnya. Sekarang biar aku tanya kamu sesuatu. Apakah kamu membuat pilihan yang tepat dengan pergi? Atau kalau kamu melakukan kesalahan tetap di sini dan melawanku? Mrs. Xie memang jago dalam hal ini. Aku tahu kamu memanggilku pramugari. Kamu sekarang tahu kan? Hanya terbang ke Beijing. Tapi aku tidak bisa menjadi manajer umum regional. Ini kontrakmu. Kirim kembali padaku setelah selesai. Dan aku serius. Semua yang aku katakan padamu. Cak, aku janji padamu. Tapi bukan karena apa yang baru saja kamu katakan. Lalu kenapa? Aku ingin tetap tinggal. Terus mencari tangan Tuhan. Biksu Xuanzang berjalan ribuan mil jauhnya, datang ke India tanah Buddha. Mencari kebijaksanaan besar yang memungkinkan semua makhluk melarikan diri. Paman Zhuo. Bantu di lantai atas. Dan memaksaku melakukan pekerjaan keras. Traktir aku makan. Lihat apa yang aku lakukan. Oh. Lihat, aku adalah pengasuhmu. Paman Zhuo. Kamu membuat berantakan di sini. Kamu bertanggung jawab untuk membersihkannya untukku. Kamu harus berpikir jernih. Ini kedua kalinya kamu memutuskan untuk tetap tinggal. Dan kali ini itu keputusanmu. Apa yang salah? Sepertinya aku melakukan kesalahan. Kalau begitu jangan pernah pegang jariku lagi. Dan tidak ada lagi rasa takut. Oh. Aku sangat takut. Aku kembali lagi. Mengakui kekalahan bukan berarti mengakui kekalahan. Kue Mui, ada janji yang harus kamu hadiri pagi ini. Oke, aku mengerti.
Selamat. Terima kasih. Hari ini Feng ditunjuk sebagai wakil. Mari kita lihat laporan saya. Saya ingin seorang asisten. Sebagai direktur proses, saya seharusnya punya asisten. Cicipi saya yang buat. Kamu cepat sekali belajar bicara resmi. Hanya secangkir teh dan asisten baru. Charles, kita sudah pergi entah kemana. Direktur kreatif yang bertanggung jawab atas merek. Saya juga kebetulan pergi ke pusat teknologi di Prancis. Presiden Yao sudah datang. Tidak ada yang menyapa. Halo Presiden Yao. Ini adalah direktur akun grup kami, Song Jiaxiang. Halo. Saya menunggu Cherry. Tentu saja Cherry akan segera datang. Mari kita bicara dulu. Kami adalah mitra strategis. Lingkungan di sini bagus. Mereka semua sudah datang. Yang di sebelah kiri adalah CEO Chanadi Chang. Yang di tengah adalah Presiden Leslie Du. Yang di sebelah kanan adalah Presiden Lacey Mingzhang. Semuanya adalah klien kami. Bos merek fashion. Ada pertemuan rekan di sini setiap Rabu. Sebagai Direktur Kreatif Eksekutif Anda harus ikut setiap kali di masa depan. Ini Langga Dongguan kami, Direktur Kreatif Eksekutif baru, Li Xiao Xiao. Halo. Ya kita semua tahu itu. Kamu legenda H. Apa aku terlihat seperti legenda bagimu? Haha, public relations di Leia seperti di atas kuda ini. Kamu bisa jatuh kapan saja. Hahaha. Sang San hahaha lo. Terima kasih sudah tidak membiarkan aku jatuh haha. Hei sayang, terima kasih juga. Hei, ada apa? Aku akan segera kembali. Bersiap untuk kembali. Pergi. Ikutlah denganku untuk menemui Zerina di Qinyang. Apa? Mereka mendiskusikan positioning merek. Tapi Kelly belum kembali. Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saatnya menguji persahabatan kita. Saatnya menguji kekuatanmu. Mungkin kamu tidak tahu aturan Longya. Pertama-tama masalah ini ditindaklanjuti oleh Kelly. Sejak awal aku tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Kehadiranku akan membuat klien merasa sangat aneh. Kedua, Kelly sedang dalam perjalanan bisnis. Proyek ini juga harus ditindaklanjuti olehmu. Ini asistenmu, sesuatu yang seharusnya sudah diatur untukmu sejak lama. Pertemuan jenis ketiga. Cocok untuk klien berbagi beberapa data riset pasar. Sesuatu seperti ini. Biasanya, sebelum kita membuat proposal kesimpulan untuk klien, perlu melakukan banyak penelitian pasar. Dan pertemuan ini adalah untuk berbagi data ini. Tidak perlu mengajukan rencana spesifik. Dan omong kosong. Tidak ada substansi. Semuanya tunggu Kelly kembali. Jarui. Saya ingin mendengar saran posisi Anda. Ini masalahnya. Direktur kreatif merek kami Kerry pergi ke pusat teknis domba hijau Prancis. Dengan cara ini kita bisa lebih memahami karakteristik domba hijau. Lebih baik merumuskan strategi hubungan masyarakat kita. Bagaimana denganmu? Kamu sangat muda untuk duduk di kursi ini. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat di konferensi pers hari itu. Saya sangat tertarik pada Anda. Saya ingin tahu apa maksud Anda. Maaf, tolong pergi.
Tolong pergi sekarang. Jika ada sesuatu saya akan menghubungi departemen bisnis Anda. Sekarang kita perlu tenang. Maaf? Dari sudut pandang data, dalam 20 tahun terakhir, sampo di pasar cocok untuk semua orang di atas 18 tahun. Tampaknya sangat populer dengan cara ini, tetapi sebenarnya itu kurang tepat sasaran. Saya terkejut. Apakah benar bahwa apakah semua persyaratan untuk peralatan sama? Kenapa kita tidak bisa menargetkan orang yang berbeda? Seperti kekuatan baru generasi 80-an kita. Lihat, ada juga yang berada di puncak antrian di pasar. Merek yang terdaftar oleh Xishang. Penentuan populasi target. Semuanya adalah hasil survei pasar asing pada 1960-an. Ini jelas terlalu tua. Setengah abad telah berlalu. Saya pikir King yang harus milik kita anak muda. Saya suka itu. Lalu lakukan ke arah ini. Paman Yo, maaf. Itu kesalahan saya. Saya seharusnya tidak marah pada Anda. Jangan marah. Kenapa kamu begitu cerewet? Saya sedang repat di dalam. Kamu terus bicara di luar sana. Bising sekali. Apa salahnya saya membicarakan kamu? Mr. Zhuo, kamu dengar itu? Pergi. Sempit pikiran. Cari ikuti Bravemue. Kami sudah membuat draft pertama desain King Yang. Bagaimana menantang estetika tradisional? Saya pikir kamu sangat mirip dengannya. Mengapa kamu memilihnya sebagai juru bicara? Karena saya suka gayanya. Wakili banyak perasaan yang saya suka. Saya hanya ingin seperti dia. Apa kamu pikir? Kamu semakin mirip dengannya. Cheers! Mengapa kamu begitu lesu? Kamu harus menganggap dirimu sebagai jenius. Teman baru harus bahagia. Saya suka, itu hanya pendapat pribadi saya. Rencana kamu adalah yang terakhir. Kamu adalah direktur eksekutif kewirausahaan, bukan desainer kecil. Sekarang kamu suka wajah. Mengapa masih begitu berat? Yang saya tahu adalah King Yang adalah klien Kelly, direktur kewirausahaan. Dia sangat profesional. Untuk King Yang dan seluruh pasar sampo anti ketombe, semua memiliki pemahaman yang mendalam. Dia akan membawa banyak informasi saat pergi ke Prancis kali ini. Dan saya tidak meminta nasihatnya. Membuat keputusan yang begitu berani. Mempersempit target ke tim hanya untuk anak muda. Bahkan strategi yang baik untuk kasus ini. Saya adalah direktur kreatif eksekutif. Saya tahu saya tidak berbicara dengan kamu tentang masalah personalia. Bahkan jika Kelly dan kamu tidak setuju. Saya hanya berpikir, kamu tidak bijaksana melakukan itu. Sabrina sudah menyetujuinya. Apa masalahnya? Tentu saja tidak akan ada masalah dengan Sabrina. Karena jika ada yang salah, kamu harus bertanggung jawab. Bukan dia. Bagaimana bisa kamu lupa rasa sakit saat sudah membaik? Saya hanya pernah terluka oleh Juliet sekali. Apakah kamu lupa? Ya, Tianli sedang dinas luar kota. Tapi kita bisa menunggu sampai dia kembali untuk membuat rencana. Mengapa kamu harus menjadi direktur kreatif eksekutif? Lakukan sendiri. Sekarang pisah lagi di sini. Pasti ada yang salah melakukannya. Apa yang kamu katakan atau lakukan padanya, tujuannya adalah melibatkanmu. Kalau begitu saya akan menunda rencananya dulu. Ini bukan rumah anak-anak. Kamu bisa mencoba. Tapi pada akhirnya saya tidak berjanji. Banyak kolega saya di Cherry baru saja melihat desain ini. Mereka bilang sangat kreatif. Departemen produksi sudah mulai mengecat untukmu. Kamu bisa segera mendapatkan uang resminya. Sudah dimulai. Ya, departemen desain mengirimkannya ke departemen produksi semalam. Kebiasaan kami adalah membuat beberapa sampel dulu. Dan kemudian membuat proposal untuk klien. Mereka mengirimkan sampel kepada kami pagi ini.
Hubungi Departemen Produksi segera. Sur Amerika, berhenti sejenak. Oh, siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Saya belum yakin. Tapi kami mendapat pemberitahuan. Xie Yuan. Simpan semua kasus kecil. Jangan kirim ke siapapun. Mengapa? Pokoknya ingat jangan kirim ke siapapun. Terutama orang-orang dari bos Yao dan King Yang. Semuanya akan diluncurkan ketika direktur kreatif Katie kembali. Hal ini tidak masuk akal. Apa yang kamu lakukan? Oh, Cherry. Mobil jalan sudah diperbaiki. Tidak akan menjadi APA penlaw dan saya tidak akan mengganggumu lagi. Saya sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Seharusnya memalukan mendengarkan ucapan seorang petugas kebersihan. Saya tidak bermaksud begitu. Baiklah kalau begitu. Kamu sekarang kelihatan lusuh. Saya akan mengembalikannya ya. Tidak ada penonton yang meminta maaf untuk berada di acara yang menarik banyak perhatian. Dan aku ingin semua penonton mengenalmu. Pergi. Bos yang suka menjaga muka sudah kembali. APM Yuka meminta eksekutif membantu aku mendorong kereta. Biar aku kasih tahu sesuatu. Julie juga membantu aku mendorong kereta. Aku bilang dari mana kamu datang. Serigala tak berhukum seperti itu menggigit hubungan masyarakat. Tak ada yang bisa menyembuhkanmu. Tunjukkan wajah aslimu. Kamu masih ingin mengobati aku ya? Kenapa kamu jadi tukang bersih-bersih? Bagaimanapun aku lihat aku tidak terlihat seperti tukang bersih-bersih. Tidak ada yang seperti kamu. Aku bukan tukang bersih-bersih. Jadi Paman Zuo. Karena namanya berantakan. Ya buang saja. Aku ingin memberitahumu sebelumnya. Mengetahui apa yang terjadi. Aku agak takut ketinggian. Duduk di tanah. Apa sebenarnya yang kamu temukan? Aku tiba di departemen penerima pagi kemarin. Hanya lebih dari 100 orang. Kenapa kamu memeriksanya? Tapi aku tahu. Untuk mendapatkan amplop semacam ini dengan lencana. Hanya eksekutif senior. Dan amplop ini. Itu hanya untuk Frank. Dia akan mengirim surat ke beberapa eksekutif. Terkadang ada amplop kosong. Kemudian suratnya dimasukkan. Itu ada di tangan eksekutif senior. Jadi lingkaran target tangan Tuhan sangat kecil. Mereka adalah 9 eksekutif puncak perusahaan. Termasuk kamu.
Bagaimana kamu tahu semua ini? Apa yang aku lakukan? Tukang bersih-bersih. Aku melihat begitu banyak sampah setiap hari. Tidak bisakah kamu melihat suatu cara? Tukang bersih-bersih yang berpengetahuan. Tapi aku pikir, Tunggu sebentar. Ada kemungkinan besar, kamu mengetik surat untuk dirimu sendiri. Membuat cerita untuk dirinya sendiri. Aku pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Kekerasan yang ganas. Horor porno terjadi padanya. Dia suka mengarang-arang. Kalau kamu mengarang-arang kamu akan sedih. aku tidak mengarang-arang. Kamu tidak suka aku kan? Ah, dua mulut. Sengaja membuat cerita seperti itu untuk menakut-nakutiku. Narsis, Kalau bukan karena cerita-ceritamu, bagaimana kamu mengenal aku? Selalu datang padaku dengan hal-hal aneh ini. Akuilah tersenyum dengan dua mulut. Kamu suka aku. Akuilah. Jujurlah. kalau begitu aku harus mengakuinya. Apa yang kamu katakan? Tentu saja aku menolak. Kalau tidak API yang kamu katakan. Sombong sekali. Aku takut kamu tergila-gila padaku. Tapi sekarang tidak apa-apa. Kita bisa tenang dan berani. Pertukaran yang murni dan sempurna. Biar aku memberitahumu sesuatu. Tidak ada hubungan yang sempurna antara pria dan wanita di dunia ini. Selalu akan ada seseorang yang sedikit menyukaimu. Kamu sangat kotor. Pembersih. Berdiri dengan sampah setiap hari. Kamu sampah. Halo? Halo, aku Lu Xiao Xiao, Direktur Kreatif. Cari Frank. Halo Cherry. Frank tidak di sini. Aku punya dokumen untuknya. Cherry. 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 Terry. Terry. Aku baru saja memanggilmu, kamu dengar tidak? Aku membukakan pintu untukmu, dan kamu tidak masuk. Kamu kemana saja? Aku ke kamar mandi. Di mana file yang kamu berikan ke Frank? Di luar. Kurasa perlu direvisi. Aku pergi sekarang.
Ide yang bagus. Ini terlalu berani. Pengalamannya agak dangkal. Ma Jali pasti akan bertengkar dengannya. Ma Jali. Terkadang bahkan aku agak takut padanya. Yu Xiaoro sepertinya sudah memperingatkannya. Sekarang seluruh proyek terhenti. Sepertinya menunggu Kari kembali. Kamu harus bertekad untuk membiarkannya melaksanakannya. Berikan ini untuk pergi. Bos Xiao, kurasa kita harus menunda rencana ini sebentar. Ketika Kelly kembali, bagaimanapun dia mengenal merekmu. Aku sudah melihat sampelmu. Desainnya sangat kreatif. Bagaimana kamu memilikinya? Ini masih dalam tahap argumentasi. Aku tidak mengirimnya. Tidak perlu berdebat. Aku sudah menunjukkannya ke Dewan. Bagaimana pendapatmu tentang strategi ini? Kejam dan berani, dan ada terobosan. Cepat ajukan proposal. Kita tidak punya banyak waktu. Dan ada banyak tekanan. Perlu didorong dan didorong lagi. Maaf? Aku harus bertanya lagi dari mana kamu mendapatkan ini. Aku punya jalanku sendiri. Paman You sangat hebat. Tekan untukku. Jangan berpura-pura tidak tertarik pada wanita cantik. Cukup membungkuk dan mengintip kaki. Aku tidak berpura-pura. Kaki lebih baik daripada wajah, cukup lihat saja. Tangkapan yang bagus. Kamu tidak memperhatikan wajahku. Naik dan lihat. Ada orang baru di departemen kreatifmu. Sekarang perusahaan punya 2 wanita cantik yang mau berbicara dengan petugas kebersihan. Apakah wanita cantik secantik aku? Naik dan lihat sendiri. Halo, aku kembali. Halo semuanya. Hai. Hei Tina, aku bawakan hadiah untukmu. Semakin lama semakin cantik. Halo, hai. Hai, aku kembali. Itu dia kamu. Halo semuanya, aku kembali. Kelly sudah kembali. Power wanita. Halo semuanya. Yo, wanita cantik sudah kurus. Apakah kamu diam-diam kurus? Kelly, jangan menggodaku. Kakak Alie, ada sesuatu yang perlu aku laporkan padamu. Dikatakan bahwa rencana yang awalnya kita desain untuk Qingyang dimodifikasi oleh Charlie. Apa? Kamu Charlie. Buka wajah. Kenapa aku tidak tahu namamu Carrie? Aku tidak tahu namamu Carrie. Ini semua diberikan oleh Langzu untuk penggunaan internal saja. Aku juga. Tidak ada yang meminta pendapatku, jadi mereka memintaku untuk memanggilku Shairui. Aku bosan mati. Paman Suosi petugas kebersihan bilang. Yang kedua di perusahaan kita. Wanita cantik yang mau berbicara dengan petugas kebersihan. Kamu yang pertama. Ceritakan ini pada sepupumu. Aku baru saja pergi ke Prancis. Bagaimana kamu bisa membalikannya? Kamu masuk ke perusahaan ini dan naik ke posisi direktur kreatif eksekutif. Kamu tidak melakukan sesuatu yang memalukan keluargamu, kan? Ceritanya panjang, aku akan ceritakan padamu malam ini secara detail. Sekarang mari kita fokus pada bisnis. Ada sesuatu yang terjadi pada kasus Qingyang. Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku bisa menciumnya dengan hidungku. Aku sudah mendengar tentang Qingyang di kantorku. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Kamu sudah dijebak. Lily di luar sana dulu adalah Juliet. Dia pasti sedang mengacaukanmu. Kamu juga sedang mengganggu saya. Bos Xiao punya janji denganmu. Pertama-tama kita perlu memberitahu grup kita. Yao selalu orang yang sangat disiplin. Tapi Lily tidak memberitahu. Jadi pada hari dia muncul, Bos Xiao tiba dalam situasi di mana kamu tidak muncul. Kamu bisa cek rekamannya kalau tidak percaya. Kedua, sudah terlambat untuk mundur. Bos Xiao tidak terburu-buru untuk mendorong rencanamu.
Ketiga, kamu sudah jatuh ke dalam lubang. Karena kamu mencuri kesempatan saya. Sesuai dengan alasan saya ingin membuat kekacauan di surga. Mereka ingin saya menjadi meriam, bertarung denganmu. Mungkin mereka sedang menguping di luar. Mereka? Juliet Lily. Mungkin ada orang lain. Ini politik perusahaan. Saudara, kamu harus belajar keras. Tapi saya pikir kualitas psikologismu oke. Tidak karena menjadi seorang eksekutif. Saya hanya ingin pamer di depan saudara saya. Dan saya tidak takut kalau saya cemburu. Bersikap rendah hati. Kamu tahu bahwa saya sedang mengerjakan kasus ini. Kenapa kamu tidak minta pendapat saya? Saya adalah direktur Superman eksekutif. Saya punya hak untuk mengambil keputusan. Dan dalam kasus khusus ini, ayo masuk. Bos Yao punya rencana untuk janji. Kenapa kamu tidak telepon saya di grup kita? Saya taruh kertas-kertas itu dalam tumpukan dan menekannya. Mungkin Cherry tidak melihatnya. Jadi ITU, ke grupmu. Jangan kedipkan kelopak matamu saat berbohong. Pulang dan beritahu majikanmu. Saya Emma Jali adalah saudara Lu Xiao Xiao. Kasus perencanaan Bos Yao, tidak masalah. Saya Emma Jali yang memimpin. Ada seseorang di pengadilan. Itu saudara saya. Kelly, saya pikir kamu salah paham. Saya tahu kamu pasti berpikir, kalau Juliet kembali, maka aku adalah pahlawan besar. Tapi bagaimana kalau dia tidak kembali? Apa yang akan kamu lakukan? Sulit, aku akan memberitahumu keputusannya. Dia tidak akan pergi saat dia datang. Kemana Paman Zhuo pergi? Pembersih punya kehidupan pribadi oke. Dia sepupuku. Senyum dengan dua mulut. Kamu yang menamainya. Kita seperti keluarga kan. Satu-satunya dua kecantikan yang ingin bicara denganmu. Semuanya ada di rumah kita. Hanya dua. Ini kalimat yang sakit. Baru beberapa hari, begitulah kalian berdua saling mengenal. Tebak apa yang aku pikirkan? Kamu pasti sedang berpikir sekarang. Lu Xiao Xiao adalah sepupumu. Kenapa kamu tidak bilang? Aku baru saja punya hubungan dengannya. Tidak sejelas saljumu. Salah? Aku heran bagaimana semua hal baik sudah dimiliki keluargamu. Kamu tertawa apa? Dan kamu baru saja pergi ke kamar mandi. Jarang kita menderita sebanyak ini. Aku baru tahu. Lu Xiao Xiao ini sepupuku. Lu Xiao Xiao punya campuran suka dan duka di hatinya. Ada pendukung besar seperti ini adalah sepupuku. Euforia di hati. Tapi kebetulan pendukung besar ini 250. Duka di hati. Dia dibodohi sampai mati oleh Juliet dan mereka. Di hatiku, hanya ada duka. Kamu juga berpikir begitu. Dia juga berpikir begitu. Aku tiba-tiba seperti batu api. Bakteri patogen. Paman Zhuo menghina aku kan? Kembali ke urusan. Pertama, seseorang mengambil rencananya. Pastikan kamu mencari tahu siapa yang mengambilnya. Dan diam-diam memasukkannya ke sungai. Kedua, seluruh rencananya. Karena populasi target berasal dari data. Seharusnya tidak ada masalah. Hanya untuk generasi 80-an. Konsep anak muda harus sedikit diperluas ke atas dan bawah. Saya sudah melihat blueprints Anda. Untuk selera fashion, ini adalah arah yang bagus. Hanya saja terlalu banyak warna dan terlalu keren. Untuk menggantinya dengan hitam, juga keren dan stylish. Idenya sangat menarik, tapi kita masih harus melakukan perubahan. Percayalah, berpikiran terbuka itu benar. Bagaimana dengan Sabrina? Anda perlu mempelajari ini dengan keras. Plot yang didengar Sabrina persis sama seperti sebelumnya. Tapi implementasi spesifiknya adalah milik kita. Tidak apa-apa. Kata-kata bijak dari lingkaran hubungan masyarakat. Ketika menghadapi pelanggan, Anda hanya perlu memberitahu mereka. Anda perlu memberitahunya.
Jika mereka tidak mengerti atau memiliki pertanyaan, cukup beritahu mereka apa yang sudah Anda katakan. Sampai mereka menerimanya. Selama kinerja retail akhirnya naik, Anda bisa mengatakan apa saja. Apa maksudnya? Arahnya belum berubah. Produk ditujukan untuk kelompok target muda, mewujudkan fashion dalam ekspresi visual, elemen profesional dan keren. Populasi target saat ini adalah antara usia 18 hingga 35 tahun. Ambil hitam sebagai warna latar dalam kreativitas. Minta COS untuk menjadi duta dan sebagainya. Apakah ada perubahan? Sama sekali tidak. Ya ada. Arahnya belum berubah, tapi ada perubahan dalam detailnya. Apa yang kami tekankan sebelumnya adalah menargetkan generasi 80-an. Dan nuansa keren, COS akan menjadi duta. Ya tidak berubah sedikit pun. Kami telah melakukan subdivisi dan penelitian, menargetkan publik di generasi 80-an. Seorang pemuda dengan selera fashion yang kuat. Nuansa melekat pada elemen fashion dan keren. Jadi saya memilih hitam yang sangat keren. Ini juga warna yang paling kontras dengan putih ketombe. Saya tahu departemen humas Anda yang menangani klien. Katakan saja apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka. Jika mereka masih punya pertanyaan lagi, ulangi saja apa yang sudah Anda katakan. Sampai mereka menerima dan merasa puas. Itu saja. Ternyata Bos Xiao juga tahu banyak tentang lingkaran humas kami. Ini sampel produk baru. Ini terlihat sedikit lebih baik. Hanya dia. Sebenarnya perlahan-lahan Anda akan menemukan. Saya mudah diajak bekerja sama. Anda masuk. Kantor saya, ada yang masuk ke sini. Tidak, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Benar-benar tidak. Anda butuh kartu identitas untuk masuk ke kantor Anda. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Anda bisa. Saya benar-benar tidak. Jerry, apakah Anda lupa? Saya keluar perusahaan bersama Anda kemarin. Biar saya katakan sesuatu. Jika saya tidak di sini, tidak ada seorang pun termasuk Anda yang diizinkan masuk. Ini dari jam 8 malam kemarin sampai jam 4 pagi. Semua video di koridor Departemen Kreatif. Tolong putar balik. Bukankah Juliet sudah dipindahkan? Apakah dia juga ada di video lain? Perhatikan lebih dekat. Apakah ini dari tadi malam? Ya, ada waktu di atas sana jam 9.42. Oke, lanjutkan. Direktur An, saya melihatnya di video pengawasan. Anda ada di kantor saya jam 10.15 tadi malam. Tolong jelaskan. Saya meninggalkan pena saya di kantor Anda. Anda ingat? Saya menemui Anda kemarin. Hasilnya saya lupa pena saya. Lalu saya lewat kantor Anda. Saya mendorong pintu dan pintunya terbuka. Jadi saya masuk. Maaf, saya akan lebih perhatian lain kali. Ya? Itu yang Anda lakukan hari ini. Apakah kamu mengajakku ke sini? Aku tahu ada kebocoran di perusahaan baru-baru ini. Tapi jika kamu mencurigaiku karena ini, tolong datang dengan bukti yang cukup. Dan aku bisa memberitahumu, kamu setidaknya bisa mencurigai orang lain. Itu adalah petugas kebersihan di gedung. Apa yang mereka panggil dia? Paman Zhuo. Apa yang terjadi padanya? Aku meninggalkan perusahaan sekitar jam 12 kemarin. Kemudian aku teringat, aku juga punya beberapa buah di kulkas di kantor. Jadi aku kembali untuk mengambilnya. Hasilnya aku melihat Paman Chu di kantorku. Petugas kebersihan ada di kantormu. Itu normal. Dia ingin membersihkan. Apakah kamu perlu tengah malam?
Barang mewah? Naikkan gajimu. Petugas kebersihan mendapatkan kenaikan gaji. Apa yang terjadi di abad terakhir? Aku bertanya padamu apa yang kamu lakukan tadi malam. Apa yang aku lakukan? Apa pedulimu? Jam berapa kamu meninggalkan perusahaan tadi malam? Aku tidak pernah meninggalkan perusahaan kemarin. Kemudian kamu menyelinap. Apa yang kamu lakukan di kantor Enron? Aku menyelinap. Katakan yang sebenarnya. Kamu terkena tembakan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di sana? Apa yang kamu coba katakan? Orang tua ini. Sejak kapan kamu menjadi begitu cerewet? Ah, biarkan aku mengingatkanmu. Kita punya kebocoran di sebuah proyek. Ah! Kamu meraguiku. Biasa saja bagi petugas kebersihan untuk mencuri dokumen rahasia. Aku meraguimu. Itu sangat larut tadi malam. Apa yang kamu lakukan di departemen kreatif? Mendapat banyak keuntungan bukan? Jadi, kamu pikir aku membeli komputer ini dengan sepotong uang? Keluar. Kamu tidak membuat dirimu jelas. Tidak keluar dan aku memintamu untuk keluar. Bagaimana seorang petugas kebersihan bisa punya uang untuk beli ini? Kamu butuh ini. Kamu bersumpah. Pel lantainya kamu lepaskan dan jelaskan. Hei. Buka pintunya. Biarkan aku masuk. Ayo, Cherry. Aku ingin kamu jujur padaku. Maaf, aku baru saja mau mandi. Kamu pikir aku takut melihat? Aku tidak bilang pasti kamu. Tapi kamu harus menjelaskannya padaku. Lihat kamu bereaksi berlebihan. Itu artinya kamu bersalah. Kalau aku salah paham, kamu jelaskan padaku. Mari kita jelas. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku mencuri. Kalau begitu aku akan cari manajer keamanan. Ya. Aku masuk ke kantor Ruohui. Dan aku mengikutinya. Aku bisa bilang sekarang. Dia dan Juli pertama kali bertemu di kafe di luar. Lalu kembali ke perusahaan. Aku menunggu dia pergi. Masuk ke kantornya dan cari bukti dia menjebakmu. Telepon Zhuo Yuan atau Paman Zhuo. Zhuo Yuan akan menggantimu. Maaf menunda waktumu. Untuk pacarmu. Pertama, komputer ini awalnya dibeli untukmu. Karena sebagai eksekutif sering bepergian. Ini praktis untuk dibawa. Kedua, proses pembersihan ada tabungannya. Kamu bisa beli tanpa mencuri atau merampok. Ketiga. Kita masih teman. Aku terima maafmu. Kasih ini juga. Kenapa? Kasih. Kasih padaku, kembalikan padaku. Jangan jatuhkan, kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kamu kakak seperti ini. Jaga muka hangat dan pantat dingin. Dia memberikannya netbook lalu melemparkannya kembali. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan mengambilnya meski dipukul sampai mati. Sangat gugup. Tidak masalah. Biar aku lihat. Jangan buka, kamu nggak boleh lihat. Lihat apa sih istana ini?
Tunggu. Aku kenal orang ini. Pembersih yang tampan. Paman Zhuo. Bawa ini sampai ujung dunia. Aku cuma bersenang-senang. Gimana ini bisa disebut bersenang-senang? Ini cinta. Kamu jatuh cinta sama Paman Zhuo. Atau, kamu telah tertipu oleh perasaan mabuk yang gak jelas. Yang pertama, status direktur kreatif eksekutif. Jauh lebih tinggi dari ayahku. Tapi kamu gak ragu merendahkan diri untuk menyenangkannya. Itu membuatmu mabuk. Artinya kamu memperlakukan orang dengan setara. Ramah. Pikiran terbuka. Definisi tautologi. Bahkan nada bicaranya meniru Zhuo Yuan. Jenis merendahkan diri yang kedua adalah menikah selanjutnya. Kamu belum menikah? Jangan interupsi. Kamu menikmati perasaan pengorbanan diri ini. Lalu, sepertinya dia telah melakukan hal baik yang menguntungkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Suratnya bilang lihat betapa polosnya aku. Cinta apa? Betapa hebat. Sebenarnya nggak ada apa-apa antara Zhuoyan dan aku. Kamu pernah dengar psikologi terbalikan? Kamu pernah dengar OCD? Sepupu. Kalau memang ada, sesuatu antara Zhuoyan dan aku. Kamu menyimpannya semua. Aku lahir cantik dan percaya diri. Ini kalimat yang salah. Wilayah Paman Zhuo bukan toilet umum. Bisa aku masuk begitu saja? Paman Zhuo, kamu masih marah? Kedepannya ketuk dulu sebelum masuk. Nah, petugas kebersihan juga punya harga diri. Naik. Terima kasih. Ye, lagi ngapain sih? Apakah kamu tidak mengubah beberapa kata? Paman Zhuo orang pertama di bidang hubungan masyarakat di Langfan. Atasan datang dengan 2 surat. Kamu dan aku masih tidak tahu apa-apa. Apakah kamu tahu siapa Tuhan itu? Apakah kamu tahu di mana dia berada? Aku tahu siapa Tuhan itu. Siapa itu? Seorang petugas kebersihan seperti aku. Apakah kamu bercanda? Siapa yang bercanda denganmu? Kamu lihat bukankah itu yang Tuhan tinggalkan dengan segel sapu? Ya. Kamu sudah mengambil banyak sampah, maka kamu pasti tahu. Printer siapa yang memiliki cetakan ini? Kamu yang bilang itu, mungkin saja. Hanya ada 8 orang. Satukan 9 dari kalian. Silakan lihat pulau sampah mereka. Lalu kamu menyuruhku menyelinap. Mengapa kamu masih menyimpan dendam? Ya, aku menyimpan dendam. Cherry Kelly menyuruhku memberikannya padamu. Dia bilang, sisi pelanggan sudah digunakan di berbagai titik penjualan menengah. Dan, Frank punya pemberitahuan mendesak. Kamu perlu menanganinya segera. Lalu cetak untukku. Karya super pertama dari LV Xiao Xiao. Akhirnya keluar. Sudah dicetak. Letakkan dulu. Surat Tuhan. Dari kantorku sendiri.
Lily, siapa yang masuk ke kantorku saat aku pergi? Kamu masih asisten. Apa itu Jerry? Apa yang terjadi? Hanya kamu yang bisa masuk ke kantormu. Bohong lagi, bukankah asisten masuk ke sana? Ingat, sekarang aku direktur kreatif eksekutif. Lihat apa yang tertulis. Senin depan, Manajer Umum OU Presiden Cina datang ke perusahaan untuk mengumumkan rencana camp penyandang disabilitas. Julie tidak bisa membantumu saat itu. Cherry, APA yang sebenarnya telekolektif hingga membuatmu berpikir aku masuk ke kantormu. Kamu tidak perlu menakut-nakutiku, tidak. Ada bukti dan alasan yang jelas. Lanya tidak akan pernah memecat karyawannya. Jika dalam rencana pemutusan hubungan benar-benar mencakup asisten senior sepertiku, maka bahkan kamu tidak bisa membantuku. Lily, jika kamu menemukan seseorang menyelinap ke kantorku lagi, gunakan printerku. Kamu tidak akan pernah duduk di sini lagi. Masuklah bersamaku. Hei, apa yang kamu lakukan di sana? Satu lagi tuduhan yang dicurigai. Aku curiga kamu mencuri anggur dari kantorku. Sekarang aku ingin kamu masuk dan menjelaskannya padaku. Jerry perhatikan citra publik. Kertas cetak yang identik dari 9 orang. Simpan kembaliannya. Tepat di kantor ini. Apa yang kamu lakukan? Halo, Apa? aku harus bertanya ke rumah sakit jiwa. Ada orang gila yang kabur. Mainkan permainan kepribadian terbelah di mana kamu menulis untuk dirimu sendiri. Seseorang masuk ke kantorku, menulis untukku dengan printerku. Tuhan berkata seharusnya ada cahaya. Ada cahaya di dunia ini. Tuhan berkata untuk memiliki iman. Tidak ada. Akan ada surat di dunia ini. Tidak perlu mesin yin besar. Hei, jangan pergi. Aku serius. Siapa menurutmu yang bisa masuk ke kantorku di tengah malam? Aku. Semua orang sudah tahu hal-hal yang akan diperiksa oleh Presiden Cina sebelum minggu depan. Pada saat itu Uni Eropa akan mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja. Sekarang kita memiliki rencana pemutusan hubungan kerja dan datang untuk memeriksa. Itu berarti ada rencana untuk rencana pemutusan hubungan kerja ini. Dan rencana B. Eropa tidak yakin apakah akan menggunakan rencana A atau rencana B. Oleh karena itu seharusnya ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Sebenarnya kita tidak tampil dengan baik. Pisau Bos OU sedang mengarah ke perusahaan kita. Presiden. Selalu ada PHK. Saya banyak bicara, Chen Rui lanjutkan. Poin yang bagus. Jadi sebenarnya kita. Saya akan jujur pada kalian. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Setiap direktur di sini lebih berpengalaman daripada saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya mendengarkan kalian. Benar, saya mendengarkan kalian. Saya tidak tahu apa-apa. Jangan lihat saya. Setiap kali pemimpin datang untuk inspeksi, saya akan bersembunyi. Lagi pula saya punya banyak klien. Brandnya tepat. Sesuai konvensi, bertanggung jawab atas direktur kreatif setiap brand. Semua harus membuat pidato ringkasan. Strategi target, strategi kemajuan, tindak lanjut. Situasi anggaran DLL, menunjuk ke setiap aspek. Saya yakin setiap direktur kreatif di sini akan siap. Maksud saya atur pertunjukan langsung, atau sebuah acara, atau sebuah blockbuster. Ini adalah bagian berwarna dari inspeksi Pak Ou. Saya sarankan Pak Ou bisa diatur untuk hadir. Syuting blockbuster direktur Anda. Lin Mufeng, fotografer domestik, juga hadir di lokasi. Pada saat itu Eropa akan selalu merasa spesifikasinya sangat tinggi. Baik, saya mengerti semuanya, terima kasih. Dan, Ou selalu lebih suka melihat sesuatu dengan gambar. Jadi saya harap ketika kalian berbicara, kalian bisa menggunakan lebih banyak grafik dan piringan. Departemen proses kami tidak bisa melakukan ini. Departemen proses administrasi umum bertanggung jawab atas dasar dan implementasi semua proyek. Jika kami melakukan proyek ini, tidak ada yang lain bisa dilakukan. Oke, jadi apa yang kita lakukan? Selama pemimpin selalu datang ke departemen proses kami untuk melihat tempat kerja kami. Oh, akan selalu mengerti.
Cherry. Ayo kamu tahu aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apa yang terjadi dengan mereka hari ini? Kemarin mereka semua terlihat seperti serigala besar. Tidak sabar untuk memakanku. Hari ini mereka semua menjadi pleasant goat. Sangat lembut. Terutama yang bernama Ruohui. Dari dongeng masyarakat harmonis ini. Terlalu cepat untuk mencuri lonceng. Ini adalah politik perusahaan. Di mana ada ketakutan di situ ada cinta. Apakah kamu tidak panik pagi ini? Tapi aku dengar Juliet tidak pernah marah. Apakah dia tidak pernah marah di wajahnya? Oke, kamu bisa mulai dari ini mulai bermain. Oke, waktu habis, waktu habis. Cherry, mari kita lihat bagaimana departemen proses kita akan menaklukkan Eropa. Mataku silau. Kemana mereka semua pergi? Mereka semua pergi untuk mengawasi pekerjaan berbagai proyek. Kamu bekerja seperti ini setiap hari, ya? Terkadang aku berpikir departemen kreatif, bahkan beban seluruh lengnya PR. Semuanya tergantung pada departemen proses kita. Selama salah satu dari para cantik ini membuat kesalahan, maka ada kesalahan dari reaksi berantai. Jadi para cantik ini berjalan di atas tali setiap menit. Seluruh perusahaan Langya juga berjalan di atas tali. Aku lega melihatmu di sini. Rencana respons kita benar-benar sempurna. Harus begitu. Oke, kalau begitu aku pergi. Hei, tunggu. Senyum. Meskipun aku adalah temanmu pada akhirnya, tapi aku masih perlu memastikan. Apakah ini gratis kali ini? Ya. Jatuhkan. Terakhir kali kamu mengundang. Kali ini kamu yang traktir. Aku biarkan aku punya kartu. Kamu tidak memperingatkanku lebih awal. Orang kayak ini seharusnya sudah lama dipasang. Kamu bilang kamu suka memasak di rumah. Apakah itu karena lebih murah memasak sendiri? Tidak mungkin lebih murah daripada makan dan minum gratis. Kamu semakin gemuk. Kamu memang semakin gemuk. Dia sama sekali tidak gemuk. Kamu cemburu. Oke, tapi kamu sudah selesai. Baiklah, dengarkan. Bagaimana dengan hari ini? Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian. Tapi kalian harus merahasiakannya. Terutama kamu. Saya bersumpah. Apa gunanya bersumpah atau tidak? Kamu mulut besar. Hei. Jika kamu mengakui bahwa kamu mulut besar, saya akan membuatnya muncul segera. Cepat. Oke, saya mulut besar. Apakah kalian semua sudah duduk? Keluar. Benih apa yang harus ditanam? Saya gugup sekali. Kamu gugup sekali. Halo, saudara-saudari. Nama saya Huang Kai. Dia menjalankan perusahaan hubungan masyarakat tingkat B. Mereka semua memakan daftar yang kamu kirim. Jadi hubungan saya dengan si cantik agak sensitif. Tapi saya bersumpah, saya bersamanya saat bekerja. Ada persinggungan. Jadi MA jali saya tidak begitu pelit. Sebenarnya kamu tidak perlu ciuman. Benar, kita tidak perlu begitu sensitif. Sebenarnya saya Huang Kai bukan orang yang begitu perhitungan. Jadi lihatlah, kami sangat gugup. Jika kamu gugup mudah untuk terburu-buru bicara. Ada beberapa hal, tidak bisa dikatakan. Saya ingin bicara sedikit. Bicara sedikit apa akhirnya? Tetap saja bocor. Biasanya terburu-buru mengungkap rahasia pihak lain. Tapi hubungan kami spesial. Mencoba mencari tahu dirimu sendiri. Jadi hubungan antara kita sangat baik. Ya baik. Seperti membuka diagnosis.
Masih ada keraguan tentang hubungan kita. TAPI kamu, menunggu Ya. saya di sini. Apa kelihatannya mereka sedang bercanda? Seperti. Kamu datang. Hari apa? Hanya rekaman pengawasan dari tadi malam. Juliet masuk lagi. Ada sesuatu yang lebih aneh. Saya menonton rekaman pengawasan selama beberapa hari berturut-turut. Selama periode ini, Julie sepertinya masuk setiap malam. Kantor kamu. Dia punya kunci. Dan kartu ID-nya seharusnya belum kedaluarsa. Jadi dia bisa masuk dan keluar kapan saja. Lalu siapa yang menaruh surat di ruang surat untuknya? Siapapun itu. Seperti Ruo Hui. Terima kasih pamanyo. Kamu perlu membuat daftar penampilan. Kalau tidak dia, tidak bisa dipaksa untuk mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kamu ingin menjadi petugas kebersihan kalau kamu begitu pintar? Kamu bisa tersenyum dengan dua mulut. Kamu belum menjadi sutradara selama beberapa hari sebelum mulai mengajari orang. Saya bukan Rayleigh. Saya tidak bermaksud begitu. Saya bekerja sebagai petugas kebersihan. Karena saya suka. Warna eyeshadow, blush, dan lip gloss semuanya harus diganti. Lin Feng Feng tidak memilih warna ini. Tiup rambutmu ke dalam, jangan terlalu tebal. Letakkan rok di lantai. Lihat gambar ini. Detail dasi kupu-kupu dan topi harus diperhatikan. Suzuki Ash sangat memperhatikan detail. Siapa yang bertanggung jawab atas kostum? Saya punya 6 potong semuanya. Mengapa hanya ada 5 di belakang? Cepat ambil uangnya. Jam berapa sekarang? Siapa yang menyuruh kamu meletakkan bunga di sini? Tahukah kamu kalau kamu menghalangi? Mengganggu pekerjaan senior orang. Cepat pindah. Ini yang ini? Kalau ada yang salah kamu masih bertanggung jawab kan? Cepat ganti. Bisa kamu tulis ini? Perhatikan setiap detail kostum, makeup, dan gambar. Jam berapa sekarang? Masih syuting aku. Syuting aku film mereka. Aku suka marga Huang kakakku. Masih bersamamu. Seperti yang bilang Krostal. Apa ibumu tahu? Ah, simpan rahasia. Ibuku pikir aku seperti 10 tahun lalu. Pakai kacamata hitam. Jongkok di perpustakaan, pakai jeans dan minum air matang. Licik. Kebaikan ini tidak membuatnya khawatir padaku. Kadang aku tidak angkat telepon. Dia pikir ada yang terjadi padaku. Dia tidak memikirkannya. Banyak kesempatan aku tidak bisa angkat telepon. Ah, Xiaorong. Kamu tutup dulu. Aku sibuk. Oke, kamu kerjakan tugasmu. Li Mufeng sudah di sini. Dia diakui sebagai fotografer terbaik di lingkaran ini. Bintangnya bintang. Ya, perkenalkan aku. Ini Direktur Kreatif Eksekutif kami, Lu Xiao Xiao. Ini. Halo Lin Mufeng. Halo, aku Lin Mufeng. Senang bertemu denganmu. Ini asistenku Jimmy. Maaf. Terima kasih atas kerja kerasnya. Halo. Ini beberapa ide tambahanku untuk adegan ini. Aku ingat kasus ini. Hanya butuh beberapa hari untuk menggambarnya. Baru saja aku membuat sedikit modifikasi di pesawat. Lihat apakah ada yang ingin kamu tambahkan. Oh. Tuan Lin, kamu terlalu teliti. Kamu sangat perhatian pada detail kecil seperti ini. Terima kasih atas dukunganmu untuk pekerjaan kami. Gimana? Ini yang seharusnya aku lakukan. Kalau begitu mari kita mulai bekerja. Susah banget buat kamu. Oke, ayo. Ayo mulai kerja. Orang-orang kayak Lin Mufeng ada di sana. Kita bisa santai. Hei. Biar aku kenalin dia ke kamu. Kamu bilang apa?
Jomblo super berkualitas. Ganteng banget. Usia mentalnya belum 8 tahun. Itu anak kecil. Udah hampir punah di lingkaran ini. Kenapa nggak kamu rebut aja kalau bagus banget? Nggak bisa, aku harus kasih ke adikku yang manis. Kalau gitu aku pergi dulu. Hei. Halo? Oh, dia selalu datang ya? Oke, nggak masalah. Kita siap menerima. Kelly. Ada situasi di lokasi. Ada apa? Lin Feng berhenti syuting. Gimana ini bisa terjadi? Aku akan kendalikan situasinya sekarang. Oke, aku akan cari solusi. Halo. Hey Frank. Ada masalah dengan Lin Mufeng di lokasi. Kamu harus cari cara untuk menstabilkannya. Boss owe you 1 jam. Mari coba selesaikan masalahnya dalam 1 jam. Oke. Bagus. Oke, itu lebih baik. Ya, ada apa? Nggak ada. Makanannya udah dipesan. Mari makan dulu sebelum ke sana. Begini, aku baru aja dapat telepon. Majalah terdaftar perlu bantuannya untuk film ini segera. Yang lain aku bisa bilang nggak. Tapi aku nggak bisa nolak majalah terdaftar. Kamu janji sama kita dulu. Aku tahu itu. Jadi aku akan ganti semua kerugian kamu. Majalah terdaftar itu udah memujiku sejak aku masih fotografer kecil. Saya benar-benar tidak bisa menolak mereka. Saya sangka minta maaf. Berapa mereka membayarmu? Ini bukan soal uang. Mr. Lin, saya mengerti. Dasi adalah mitra kerjasama dengan Northern PR. Mereka pasti melakukan untuk Northern PR. Sengaja melawan kami. Maaf, saya tidak tahu. Halo Bos Sin. Halo. Tidak terhormat melakukan hal seperti itu. Tapi ini menyakitkan. Kami bergerak di bidang hubungan masyarakat. Ini bukan konspirasi. Jujur saja, saya tidak peduli jika Lin Mufeng datang untuk membuat film. Tapi hari ini saya peduli. Karena jika kami tidak berhasil hari ini, banyak bawahan saya yang akan di-PHK. Apa syaratnya? Kamu akan di-PHK bukan? Apakah kamu percaya atau tidak? Saya sama sekali tidak ingin melakukan ini. Direktur kreatif eksekutif. Ada alasan lain untuk posisi ini. Jika kamu bisa datang ke perusahaan kami, saya bisa menjadikanmu manajer umum regional. Tapi hanya kamu. Kamu dipersilakan untuk mem-PHK staf. Longnya sedang menderita, kami tidak mencapai apa-apa. Syaratnya tidak dibahas. Semua karyawan Longya PR akan menandatangani perjanjian. Setelah di-PHK dia tidak diperbolehkan masuk ke dunia hubungan masyarakat seumur hidup. Perjuangan seperti ini. Adegan syuting. Saya salah. Semuanya berhenti. Mari kita sambut Presiden Ou yang berkunjung secara pribadi. Di mana Suzuki Wind? Suzuki Wind. Seorang artis. Luar biasa. Hei, pemandangan di sini bagus. Bagaimana kalau saya tunjukkan sekeliling dulu? Hei, saya tidak pergi. Saya akan melihat Suzuki Wind. Halo Pascal, saya Li Xiao. Li Xiao. Oh, kamu pasti Cherui. Ya? Ya, kamu benar-benar muda. Sayangnya ini benar-benar gelombang di belakang sungai Yangtze yang mendorong gelombang ke depan. Di mana Shilanya memberiku kesempatan? Hei, di mana Lin Mufeng? Lin Mufeng. Dia pergi ke ruang penyerapan. Ada masalah dengan perutnya. Aku akan segera kembali. Haha, Tuan Wang. Halo. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana aku bisa tidak datang saat kamu di sini? Kamu di sana. Maka kita harus bekerja keras. Mari kita mulai bekerja dulu, oke. Silakan, terima kasih atas kerja kerasnya. Saudara baik.
Itu tinggi oke. Apa yang baru saja terjadi? Pada awalnya, Nuosin ingin menggunakan Shangxi untuk menghentikan Lin Feng dari syuting untuk kita. Tapi kemudian Kak Ili memikirkan beberapa cara. Ada beberapa masalah di lokasi. Seperti ini, tidak akan ada alasan bagi mereka untuk mengambil waktu Lin Feng. Kamu percaya aku berpura-pura kehilangan uang saat aku menikahinya? Jangan mengatakan kata-kata yang asam. Aku tidak akan mengucapkan sepatah kata terima kasih. Aku sangat terharu. Jangan mengakuinya dengan mulutmu. Apakah kamu tidak merusak pemandanganmu sendiri? Apa yang ada untuk terharu? Oh, beberapa orang tahu adegan Lin Mufeng memotret majalah zombie. Saatnya aku menghukum. Ada air mata di mata itu. Aku benar-benar melihat seorang pria merespons polisi. Ada air mata di mataku. Dan pria ini adalah seorang pria. Crosstalk itu bagus. Semakin baik. Ceritakan padaku tentang rencana pemutusan hubungan kerja. Aku punya rencana dan rencana lagi. Ini rencana, yaitu memfokuskan PHK pada perusahaan pertama. Rencana B, yaitu memfokuskan PHK pada perusahaan kedua. Telapak tangan dan punggung tangan penuh daging. Bagaimana aku bisa memutuskan? Jadi hari ini, aku minta bantuanmu untuk membuat keputusan ini. Aku di sini, mendengarkan pendapat dua departemen inti kalian. Jika perusahaan mengecil, apa yang akan dilakukan tim kalian masing-masing? Oke, mari mulai dengan departemen pelanggan. Kalian bicara denganku saja. Kerry, kamu keberatan? Bos Ou, terima kasih atas perhatianmu pada departemen kreatif kami. Mengambil waktu dari jadwal sibukmu untuk memeriksa kami. Departemen Hubungan Masyarakat dan Kreatif kami harus memegang tradisi kami. Berkarya dan terus berkarya. Manajer akun kami. Jujur saja aku tidak ingin kehilangan satupun dari mereka. Mereka semua punya perusahaan mitra yang sangat baik. Bisa dibilang semuanya tak tergantikan. Aku minta kalian bicara tentang PHK. Ceritakan padaku rencana PHK kalian. Dan sakit perut. Aku sakit lagi. Kamu selalu menyuruhku bicara tentang PHK. Antri di sini saja. Kalau kamu tidak melepaskan, aku yang akan di PHK. Biar aku pindah saja. Kecuali kamu saat ini, tidak ada yang bersamaku. Aku kasih tahu sesuatu. Kamu bisa menangkap tangan Tuhan malam ini. Aku baru saja melihat Julie. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku melihat data palsu. Banyak sekali orang. Kenapa kamu memilihku setiap hari? Kenapa kamu membawaku sampai kelangnya? Sulit bagiku sepanjang jalan. Aku dimanipulasi olehmu seperti orang bodoh. Apa sih yang kamu lakukan? Kamu pikir kamu benar-benar Tuhan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tapi tolong lepaskan aku. Tidak, aku tahu ada seseorang di belakangmu. Karena kamu tidak seperti sosok di belakang itu. Siapa dia?
Meskipun aku menyelinap ke kantormu, tapi kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku bisa memanggil polisi. Apapun yang kamu mau, aku hanya perlu tahu siapa dia. Katakan padaku. Siapa dia? Katakan padaku. Ada yang ingin kukatakan. Berikan aku hidup seseorang. Apa semuanya baik-baik saja? Tidak ada. Aku tidak lari lagi. Hei, jangan terlalu impulsif. Aku tidak berdaya. Ah, kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Aku pikir pasti ada sesuatu yang aneh terjadi padamu. Itu ada hubungannya dengan pertemuanku. Aku menemukan rahasia besar di Langfu. Aku melihatnya di lemari data kamu dari tahun 2002 hingga 2003. Informasinya hilang. Aku bersumpah aku tidak mengambilnya. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mengeceknya sendiri. Tapi bukankah ini aneh? Aku pikir seseorang mengambilnya, tapi ternyata tidak. Tapi dari awal, material ini belum diserahkan ke Direktur Kreatif Eksekutif. Aku sudah menyelidiki ini. Aku ingin membandingkan data antara tahun 2001 dan 2004 untuk menemukan petunjuk. Aku ingin tahu apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Aku bilang aku bukan pencuri. Aku tidak terlalu tertarik padamu. Bagaimana aku bisa percaya kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu bisa mengeceknya sendiri. Sekarang brankas di kantor Direktur Kreatif. Milikmu. Jadi di mana data yang hilang itu? Aku pikir seharusnya di sini. Karena kamu tahu itu di sini. Kenapa tidak langsung mengambilnya dari sini? Meskipun aku bisa masuk ke sini. Tapi aku belum pernah membaca informasi di dalamnya, karena aku tidak punya kata sandi. Hanya konfirmasi kata sandi. Manajer umum Frank dan 6 pemegang saham terbesar global. Kurasa rahasia yang kau inginkan mungkin tersembunyi di dalamnya. Aku khawatir aku harus pergi. Aku tidak ingin terlihat di sini lagi. Apakah itu Frank? Babi dewa yang diimpor dari Amerika Serikat. Bos, laporan saya sudah selesai. Kuharap kau tidak keberatan aku pergi sekarang. Ya. Halo. Aku mengerti. Oke, aku akan ke sana sekarang. Apa kabar? Ada yang tidak beres, aku akan memeriksanya dulu. Ayo pergi, jika ada yang datang aku akan ketahuan. Tunggu. Dengan tangan Tuhan, telah membimbingku. Aku ingin mencoba kata sandiku. Oh. Lihat kata sandinya. Benar-benar ulang tahunku. Ini palsu seperti syuting. Apa yang harus dilakukan? Apa?
Belum pernahkah kau melihat orang berciuman? Mengapa kau menatap begitu lebar? Cherry, kamu perlu menjelaskan mengapa kalian berdua ada di sini. Mengapa kami di sini? Aku melihatnya tadi. Kita semua sudah dewasa, seharusnya bisa mengerti. Tidak ada yang rahasia tentang perusahaan ini. Beritahu kami. Kamu di sini. Kuharap kau tidak keberatan aku pergi sekarang. Kamu seharusnya tidak pernah muncul di perusahaan ini lagi. Oke. Selamat. Akhirnya menemukan rencana untuk PHK. Cherry perusahaan, kita memiliki peraturan yang ketat. Itu salah satu tradisi kita. Kita tidak membiarkan karyawan kita mempunyai hubungan fisik apapun. Kamu tidak boleh memiliki hubungan emosional. Oke, mungkin kamu ingin berbicara dengannya. Boom. Itu hanya percikan. Oke, aku mengerti. Tapi kalau kamu kayak Boom, Kuma, cinta selamanya. Tanah longsor. Masih kayak gini. Sama sekali tidak ketawa. Aku juga nggak tahu. Apa? Aku juga nggak tahu. Tian Rui ceritain rencana PHKMU. Rencana PHK-ku adalah, kalau kamu harus mem-PHK seseorang, itu aku. Dalam struktur darah, proporsiku jauh lebih besar daripada beberapa direktur kreatif. Tapi direktur kreatifku, kerjaannya overload setiap hari. Mereka ngatur tim di kantor siang hari. Ngerjain desain kreatif, keluar komunikasi sama klien dan media. Malamnya, mereka harus lembur buat belajar tren fashion terbaru. Aku nggak bisa nemu alasan buat mem-PHK mereka. Krisis finansial bukan salah mereka. Nggak adil kalau mem-PHK mereka. Jadi rencana PHK-ku adalah mem-PHK aku. Tian Rui, kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Aku akan pertimbangkan pendapatmu. Tentu, makasih. Hei Asias, kenapa kamu keluar duluan? Andrew Hui emang bukan orang baik. Aku selesain dalam 3-5 kalimat. Tapi gimana dia ngitungnya? Kamu tahu nggak? Laporan numeriknya adalah rencana PHK. Menurut apa yang dia bilang, gimana dengan timnya? Beban kerjanya jauh dari cukup. Kelebihan staf serius di departemen kreatif. Duplikasi pekerjaan. Untuk menggabungkan organisasi dan tim. Andrew Hui, aku dengar laporan numerikmu. Menyebar cepat banget. Laporan numerikmu benar-benar menyimpang dari apa yang kita rencanakan. Aku nggak akan pernah membiarkan pengkhianatan seperti itu di antara karyawanku. Laporanku sempurna. Jelas tertulis di pengumuman. Presiden O datang buat umumkan rencana PHK. Dan laporan saya, ini melayani tujuan ini. Sempurna. Andrew Hui, biar saya jelaskan. Bahkan jika departemen kreatif dipotong, bukan giliranmu menjadi direktur eksekutif. Karena rencana PHK manajer umum O. Hal pertama yang akan saya pertimbangkan adalah pemahaman Lu Xiao Xiao. Andrew Hui, saya akan menemui Presiden O sekarang. Saya dipecat. Itu tergantung pada kemampuanmu. Kamu tidak punya alasan untuk memecat saya. Jika saya tidak bisa membuatmu pergi, saya yang akan pergi.
Saya harus memotong. An Ruohui tentu saja. Itu terserah kamu. Entah kamu memecatnya, atau memecat saya. Apa alasanmu? Laporan numeriknya sama sekali menyimpang dari isi rapat persiapan. Ini adalah pengkhianatan terhadap semua rekan kami di Departemen Kreatif. Departemen Kreatif kami. Pengkhianat seperti itu tidak boleh ada. Saya tidak akan memecatmu. Saya juga tidak akan memecat An Ruohui. Rencana PHK Langya PR tidak pernah menargetkan Departemen Kreatif. An Ruohui tidak ada hubungannya dengan rencana PHK. Saya adalah Direktur Kreatif Eksekutif. Tidak ada cara untuk bekerja sama dengannya lagi. Ya, saya sudah mengatakannya di depan semua orang. Dia tidak pergi. Atau saya yang pergi. Masih muda. An Ruohui tidak bisa diganggu. Keluarga memiliki posisi kuat di dunia bisnis. Jika dia pergi, akan berdampak besar pada perusahaan kami. Ini bisnis. Tidak ada hubungannya dengan orang. Oke, sekarang saya mengerti. Cherry. Kamu tidak mengerti. Sekarang dia tidak pergi. Saya yang pergi sudah jelas. Tidak, kalian berdua tidak perlu pergi. TAPI saya sudah mengatakan kepada semua orang. Jika dia tidak pergi, saya yang akan pergi. Tidak, ini perselisihan perusahaan. Biarkan aku mengajarimu. Bin Bin ingin berterima kasih padanya. Jika dia tidak memohon untukmu, kamu sudah memecatku sejak lama. Permohonan loncat katamu melanggar tradisi 60 tahun Langya. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Aku sudah memiliki rekam jejakmu di sini. Aku ulangi. Langya tidak boleh mengajukan banding untuknya. Tidak ada pengkhianatan yang diperbolehkan. Langya Public Relations didirikan oleh sekelompok pahlawan dari Perang Dunia Kedua. Kesetiaan adalah tradisi kami. Bos Zhang.